kira-kira gitu. Tetapi ia tidak mendapatkannya. Ayat 44. Lalu ia berkata, ia ini roh jahat dikasih dalam gambaran ini, saudara. Ia akan kembali ke rumah yang telah ditinggalkan itu. Maka pergilah ia mendapati rumah itu kosong. Dari sini kita menemukan ada kata rumah kosong. Jadi rumah kosong adalah sasaran daripada roh jahat yang keluar dari manusia. Rumah kosong, bersih tersapu, rapi teratur. Ayat 45. Lalu ia, roh jahat itu, keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu, nah loh, dari tadi rumah kosong, sekarang mengisahkan keadaan orang itu. Jadi kita bisa melihat di sini, rumah kosong bisa juga rumah secara fisik, rumah kosong secara rohani. Dasar bicara secara rohani. Tadi ilustrasi atau sebuah pertanyaan untuk membuat kita bisa meresapi maksud daripada firman ini. Yang pertama, rumah kosong bisa berbentuk rumah jasmani, rumah fisik, rumah tinggal. Dan memang, ya ini masih pro dan kontra, apakah mitos atau betul bahwa rumah kosong lebih cepat rusak dibandingkan dengan rumah yang berpenghuni. Tadi ada yang kelakar, iya karena nggak dibersihkan, jadi angker, jadi seram, daun berseraka. Tapi kalau kita melihat di dalamnya juga, kayaknya memang mungkin kayak lembab, ya, apa gelap. Dan sepertinya kita bisa melihat dalam pesta pengalaman dan pelayanan, ada yang sampai retak-retak lebih awal begitu. Oke. Apalagi kalau misalnya gelap, tidak cahaya. Iya, makasih. Langsung banyak yang mendapatkan pencerahan. Iya, tanpa firman. Amin. Makasih Darwati langsung bisa mendapat rema ini. Puji Tuhan, firman ini menjadi rema buat hidupku, buat hidup pemirsa sekalian. Lalu rumah kosong juga bisa bicara tentang tadi keadaan orang itu atau manusia yang kosong atau apa? Kosong hatinya, kosong pikirannya. Wah. Akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Perhatikan baik-baik. Roh jahat membutuhkan rumah. Dia cari rumah kosong. Rumah kosong yang tidak berpenghuni adalah salah satu tempat perhentian roh jahat. Tetapi sebetulnya target utamanya bukan rumah kosong, rumah hunian atau rumah berbentuk fisik, bangunan. Tetapi target utamanya adalah rumah, yaitu manusia. Manusia digambarkan juga sebagai kemah, tempat tinggal, bait. Roh jahat butuh tempat dan dia mencari rumah kosong. Harap bisa clear di sini, saudara-saudara. Jadi rumah kosong tidak berpenghuni itu adalah sasaran roh jahat. Tadi sudah ada yang langsung kasih komentar. Artinya, kalau kita sebagai manusia, hati kita kosong, maka juga mudah dirasuk oleh roh jahat.
Ya, jadi jelas ya Bapak Ibu sekalian, terlepas tadi pertanyaan pembuka Pastor Andy supaya kita masuk dalam firman kebenaran apa yang Tuhan mau sampaikan ini, apa yang Pastor bacakan, kita bisa mengerti mengapa rumah kosong lebih cepat rusak dibandingkan rumah berpenghuni. Apakah ada penghuni yang lain? Nah, ini menjadi pertanyaan. Tapi yang pasti Bapak Ibu sekalian, rumah kosong menurut kitab suci Matius 12 tadi, ayat yang ke-44, adalah tempat sasaran target roh jahat. Rumah saja jangan kosong, apalagi hatimu. Hatiku tidak kosong karena hatiku cinta Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekalian terkasih, mau bagaimanapun persoalan, pergumulan, keadaan, situasi-situasi termasuk kesulitan dihadapi oleh manusia, sebetulnya jawabannya adalah SBY. Apa SBY itu? SBY adalah singkatan saya butuh Yesus. Mau apa saja yang menjadi pergumulan manusia dimanapun berada, jawabannya adalah SBY. Saya butuh Yesus. Karena Yesus adalah jawaban, Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang kita maju beberapa arahan firman Tuhan sebagai solusi. Bagaimana hidup kita membutuhkan Tuhan Yesus dan hidup kita supaya tidak kosong. Ya, kita melihat satu kisah dari para rasul, saudara-saudara. Ya, ayat pasal 16, ayat 31 sampai dengan 34. Ya, sekarang kita bacakan dari kisah para rasul pasal 16 ayat 31 sampai 34. Firman Tuhan, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat dan seisi rumahmu. Kita perlu percaya Tuhan Yesus Kristus. Jadi seumpama digambarkan tubuh manusia ini juga adalah rumah, atau dikatakan 1 Korintus pasal 3 ayat 16, bait Roh Kudus, atau juga dikatakan kemah sementara. Rumah ini butuh Yesus. Seperti firman Tuhan, untuk kita menerima Tuhan Yesus dalam hidup kita, kita perlu percayalah kepadanya supaya kita selamat dan kita dan seisi rumahmu, keluargamu diselamatkan. SBY, saya butuh Yesus. Rumahku butuh Yesus. Amin. Nah, setelah percaya kepada Tuhan Yesus, Bapak Ibu, ayat ini adalah ayat favorit. Tapi hari ini izinkan Pastor membaca sampai ayat yang ke-34 supaya rema kebenaran firman ini boleh menjadi bagian kita hari ini. Amin. Nah, sekarang 32. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Setelah kita percaya, atau Bapak Ibu percaya Tuhan Yesus, rumahmu sudah ada tuannya, yaitu Yesus. Dan kita perlu untuk mendengar firman Tuhan. Di rumahmu jangan biarkan kosong. Kalau rumahmu kosong, akan ada penghuni yang lain. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, di rumah kita, di hidup kita, perlu ditaburi firman Tuhan. Baik di rumah tubuh
manusia ataupun di rumahmu. Rumahmu jangan pakai untuk mabuk-mabukan. Rumahmu jangan pakai untuk penyembahan berhala. Rumahmu itu pakai untuk memberitakan firman. Maka perlu juga Bapak Ibu yang ada kemampuan, ya relatif sih, tidak harus mewah, tidak harus juga mahal. Tapi jangan lupa bahwa di rumahmu juga perlu ada ibadah. Wah, ngomong ini Pastor rindu ya. Kapan ya bisa mengadakan ibadah di rumah? Misalnya pemirsa sekalian, semisal di Balikpapan ada ibadah rumahan, lantas Pastor bisa ikut datang. Senang aku, puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Ibadah di rumah itu penting, menghadirkan firman Tuhan di rumah. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Amin. Seperti katakan ibadah keluarga. Ya, rumah bukan neraka. Rumahmu tempat hadirat Tuhan. Rumahmu tempat firman Tuhan diberitakan, dilakukan, dicintai. Amin. Biasanya ngomong banyak hal Bapak Ibu sekalian. Cuman sebentar mau antar anak sekolah. Tapi paling tidak Bapak Ibu tangkap remehnya ini. Ya, ayat 30 tadi, di rumah diberitakan firman Tuhan. Rumahku tempat beritakan firman Tuhan. Rumahku bukan sarang penyamun. Rumahku bukan rumah dosa. Rumahku tempat beritakan firman Tuhan. Ayo, kira-kira di Balikpapan ini kapan nih mau buat ibadah keluarga? Lantas info ke Pastor Andy, Pastor ikut datang. Ih, asik ibadah. Di rumahku ada sukacita bersama keluargaku memuji Tuhan Yesus. Amin. Ayat 33. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka, dan kisah ini adalah kisah kepala penjara yang baru pertama kali menerima Tuhan Yesus. Wow, keren banget. Ingat kisah tadi. Ketika rumahnya yang tadinya kotor, lalu terima Tuhan Yesus, rumahnya menjadi bersih. Tapi apabila tidak ditaburi oleh firman Tuhan, jangan sampai rumah itu kosong kembali dan bersih. Itu targetnya roh jahat. Nah, kisah ini dikatakan kepala penjara itu yang baru percaya. Lantas dia membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga dia meminta keluarganya dibaptis. Amin. Wow. Ayo, seisi rumah Bapak Ibu sekalian pemirsa, apakah sudah percaya? Amin. Pertanyaan berikutnya, apakah mereka semua udah dibaptis belum? Belum. Hari ini jangan tunda. Amin. Ya, bawa mereka ke gereja di mana digembalakan dan minta dibaptis. Seisi keluargamu mereka dibaptis. Lihat loh, petobat baru percaya Tuhan Yesus, tapi rohnya menyala-nyala. Firman tertabur, dia membawa keluarganya, memberi diri, dibaptis. Amin. 34. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Wow, di rumahmu juga ada makan dengan orang percaya. Ya, bisa juga makan dengan hamba Tuhan. Kapan ya Pastor diundang pemirsa ini makan di rumahnya? Amin. Tambah kode, no? Ya, tapi paling tidak bukan Pastor Andy, tapi masih semua hamba Tuhan di mana Bapak Ibu digembalakan, Bapak Pastor, pendeta, majelis ketua di mana Bapak Gembalakan, misalnya ada gereja GKIB, gereja HKBP, gereja Pentakosta, Karismatik, gereja Betani, gereja Protestan, Katolik, di mana digembalakan, di sana ada hamba Tuhan, undanglah ke rumah, bawa doa bersama, makan gitu, ya kan? Mereka membawa ke rumahnya, menghidangkan makanan. Dia membawa hamba Tuhan ke rumahnya dan menghidangkan makanan, dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Bapa, kepada Tuhan Yesus, kepada Roh Kudus. Amin. SBY, saya butuh Yesus. 2 ayat lagi yang kita baca, Yohanes pasal 1
ayat keempat sampai ayat yang kelima. Saya bacakan sekali lagi, Yohanes 1 ayat keempat sampai ayat yang kelima. Ya, firman Tuhan, di dalam dia, siapa dia? Tuhan Yesus. Di dalam Tuhan Yesus ada hidup, dan hidupnya ada Tuhan Yesus adalah terang manusia. Ingat loh, rumah kosong itu seram, karena rumah kosong sasaran menurut Bible ya, targetnya roh jahat. Apalagi rumahnya gelap. Maka kita butuh terang yang abadi. Kita butuh Tuhan Yesus. Lihat, pergumulan apa, masalah apa, pertanyaan apa, SD, saya butuh Yesus. Yes adalah jawaban. Firman Tuhan pelita terang bagi hidup kita. Bahkan ketika dia hadir, rumahmu jadi terang. Ketika dia hadir, hidupmu jadi terang. Kalau rumah kosong saja itu seram, bagaimana kalau hati manusia yang kosong? Banyak hal-hal yang seram dia lakukan tanpa mereka sadari, dan dalam kegelapan manusia gampang tersandung dan jatuh ke dalam jurang. Maka kita butuh juru selamat, kita butuh terang yang abadi, kita butuh Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang kelima, terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Amin. Keren banget Tuhan Yesus, keren banget. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Gelapkah hidupmu hari ini, Bapak Ibu pemirsa sekalian yang pertama kali nonton ini? Gelap, susah, masalah, dalam pergumulan, pekat, lemah pengalaman, jurang maut, ketakutan. Gelap hidupmu hari ini, dengarkan baik. Yesus Kristus terang bercahaya di dalam kegelapan. Sekalipun pekat banget kegelapan itu, Yesus akan mengalahkan kegelapan itu, karena gelap hanya bisa dikalahkan ketika terang itu hadir. Rumah kosong tidak berpenghuni, lebih cepat rusak, karena rumah kosong targetnya roh jahat. Hatimu kosong seperti perahu tanpa nahkoda, kemudi yang hilang arah. Hari ini hamba Tuhan menawarkan terang yang sejati, terang yang abadi, Tuhan Yesus Kristus untuk rumahmu, untuk hidupmu sekalian. Terimalah Tuhan Yesus Kristus, engkau selamat. Biarlah firman Tuhan menjadi makanan rohani kita, dan juga rumahmu jadikan rumah tempat untuk ada